Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fauji di channel Fauji Ganim. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya lagi jalan-jalan santai sebetulnya ke salah satu tempat di Sawangan. Ini di Satu Pengasinan ya, Bang. Satu Pengasinan, Kecamatan Sawangan. Lagi bertemu senior. Iya. Senior mentor kita nih di perpolitikan, karena tanpa mentor kita gelap ya. Jadi harus ada penerang dan pengarah, yaitu Bang Ahmad Suhijriah. Bang Ahmad ini terkenal sebagai komunikolog. Apa sih Bang komunikolog, Bang? Komunikolog itu sebenarnya tradisinya adalah tradisi penyampai pesan ya. Oh, ya. Ada komunikolog, ya, ada kriminolog kayak gitu kan, ada psikolog gitu kan. Kita main di komunikolog lah. Bagaimana bisa mentransformasi pesan-pesan yang disampaikan kepada publik. Di situ. Beda sama pakar komunikasi. Hampir sama. Hampir sama. Kalau pakar komunikasi lebih cenderung kepada teori-teori, bermain teori. Nah, kalau kita praktek. Oke. Atau saya sering memanggilnya Bang Ahmed. Ya, nama bekennya Bang Ahmed. Bang Ahmed lagi sibuk apa, Bang Ahmed? Ya biasa, kadang ngajar, kadang juga ada aktivitas jadi konsultan di beberapa perusahaan terkait risk management. Juga ada terkait dengan pelatihan atau training. Abang salah satu ekspertisnya itu di ini ya, di manajemen resiko ya, certified risk professional. Oke. Jadi memang lebih banyak kalaupun ngajar di itu ya, di risk management ya. Oke. Nguji juga. Ya, nguji juga sama, ngajar juga. Ya, biasanya kalau bicara risk management itu hampir semua sektor masuk. Bahkan ya ditarik ke area-area risiko politik juga ada gitu. Iya. Risiko semua sektor gitu. Iya Bang, terima kasih nih kita ngobrol-ngobrol. Saya pengen ini Bang, ngobrol ya ngalor ngidul lah masalah politik ya. Ada politik nasional, yaitu mau ada masa peralihan dari Jokowi ke Prabowo. Nah, kita kemarin 1 Oktober udah pelantikan DPR. Lalu Puan sebagai ketua DPR. Ketua MPR-nya Pak Gerindra, Ahmad Muzani. Menurut Abang nih, saya mau nanya, menurut Abang sebagai komunikolog atau sebagai pengamat politik juga lah, saya bilang seperti itu karena saya juga dimentorin Abang. PDIP masuk pemerintahan nggak? Begini, kalau kita lihat sebenarnya kita secara global dulu ya, secara nasional dulu ya. Peralihan antara Pak Jokowi ke Prabowo itu ada beberapa risiko. Ya, kita tarik ke risiko dulu. Pertama, high risk-nya ada di IKN. Kedua, high risk-nya ada di parlemen, ya kan? Terkait nanti bagaimana proses pelantikan. Yang ketiga, high risk-nya adalah penyusunan kabinet. Oke. Pasti di situ akan terjadi kelihatan warnanya kan. Nah, menyangkut pertanyaan tadi misalnya, apakah PDIP akan ikut bergabung dalam pemerintahan? Kalau kita melihat dari pemberitaan yang ada, pemberitaan itu bagaimana kita harus sadari bahwa media itu adalah pilar kekuatan politik juga. Ya, pilar demokrasi. Pilar demokrasi di situ. Iya. Artinya ketika sudah ada berita tentang akan bertemunya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, itu sebenarnya sebuah sinyal. Sebuah sinyal kemungkinan akan ada bergabung di kabinet. Oke, kemungkinan gabung nih. Gabung ya. Dengan catatan ketika sudah bertemu ya, Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Iya. Kalau belum, nah itu masih gelap tuh. Biasanya kan politik kan begitu kan. Karena ini Bang, info-info dari Puan ini ketika diwawancara itu baca insya Allah. Insya Allah. Kalau bicara insya Allah kan 99%. Kalau tunggu dulu, belum ya 50%. Atau itu paling enak jawabnya. Iya. Insya Allah itu 99% tuh ya. 99% gitu. Tinggal 1% aja gitu kan. Berarti ya tinggal 1% tinggal ketemu aja berarti Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Tapi saya yakin kalau itu terjadi pertemuan, Ibu Megawati itu orang nasionalis yang luar biasa, jangan coba-coba. Dia kalau udah bicara Indonesia, NKRI, ayo gitu loh. Apalagi Pak Prabowo. Pak Prabowo itu paling menguasai petanya Indonesia.
Iya, iya. Dan ini sudah dibahas oleh hampir semua pakar politik, bahwa Pak Prabowo itu orang yang menguasai Indonesia, yang mengerti peta Indonesia, peta politik Indonesia seperti apa, dia paham banget gitu. Itu udah diakui sama Ketua PP Muhammadiyah kemarin ya, mengatakan satu-satunya pemimpin yang mengetahui Indonesia tentang peta Indonesia adalah Pak Prabowo. Nah ini udah nggak main-main. Gitu. Tapi gimana perasaan kader-kader PDIP yang kecewa berat sama Jokowi Gibran tuh bang? Ya kalau bicara Samina Watona, ya beda cerita ya. Beda cerita. Ini kalau sudah si ibu yang bilang, kan ikut semua. Ya? Ikut semua. Karena sadis bang. Kalau saya ngeliat di media sosial tuh ya, itu ngecap Jokowi, ngecap Gibran, gitu kan. Bawa Prabowo, malah banyak yang menganggap bahwa 3 bulan aja Prabowo jadi presiden, itu neo orba. Betul. Memang kenapa dengan neo orba itu? Kayaknya sederhana aja. Selama 30 tahun. Orba itu kan buat, mohon maaf, misalkan dari kader-kader ideologis PDIP itu suatu hal yang mengerikan bagi mereka. Bagi yang tidak mengerti sejarah mungkin ya. Bagi yang memahami sejarah, justru ketika zaman Orba, PDIP dipelihara kok. Oh. Iya kan? Melalui PDI Suryadi dengan berbagai macam, Mega di dalam Ibu Mega ketika itu dengan suaminya. Kader PDI waktu itu. Ya kan, terjadi reformasi aja berubah menjadi PDIP kan begitu. Karena mau memperlihatkan ini loh gue. Gue yang sesungguhnya tuh ini gitu, PDIP gitu. Tapi bicara demokrasi, bicara nasionalisme jangan diragukan lah kalau Ibu Mega. Yakin saya. Malu dia sama bapaknya. Bapaknya yang mendirikan Indonesia masih dimain-main juga sama dia, nggak mungkin. Tapi gimana bang psikologisnya ketika akhirnya semua masuk dalam satu kolam? Pasti akan ada pertemuan-pertemuan ketika Prabowo mengundang Jokowi. Di situ juga nanti akan ada Megawati. Gimana tuh bang? Kalau menurut saya sih ya seperti apa yang pernah sudah terjadi. Saya balik aja lagi gitu. Melihat ketika Pak Prabowo di luar. Ya, di luar koalisi Jokowi ketika itu kan. 2014. 2019 Pak Prabowo masuk bergabung, happy ending kok ujung-ujungnya. Oh iya. Happy ending ujung-ujungnya. Iya. Sekarang kejadian lagi kan. Prabowo SBY aja udah happy ending. Yang dulu diisukan keras, wah berantem gitu. Ujung-ujungnya hai toh. Iya ya, politik ya. Tinggal bagaimana kita berbagi kan. Lu tugasnya apa? Bilangnya tugas, bukan proyek. Tugas apa nih? Oh, gue kasih ke lu. Kamu tugasnya nih ya, kamu tugasnya ini tugasnya. Semua tugas itu kan ada anggaran di APBN. Iya. Nggak ada yang kosong, pasti ada gitu. Jadi kemungkinan PDIP gabung itu besar, Bang? Saya yakin bisa. Besar. Kalau udah, pokoknya itu aja lah. Syarat pesan saya gitu. Kalau saya melihat pemberitaan dan melihat bicara tentang nasionalisme, saya rasa Ibu Mega nggak akan mengalah. Pasti ayo dalam. Dengan Bu Puan saja sudah menjadi ketua DPR, itu kan bagian daripada keberadaan eksistensi PDIP untuk Indonesia gitu. Iya. Ya kan? Iya benar. Kalau dia nggak mau, dia di luar parlemen. Tahan gue di parlemen. Saya pakai berat dari luar, saya akan berjuang terus. Ya capek lah. Iya benar juga ya. Berarti PDIP nggak siap oposisi? Gini, bicara oposisi itu bicara pro kontra ya. Gue suka lu, gue nggak suka lu. Tapi ketika bicara ideologi, ya kan, berbicara ideologi untuk membangun negara, ya ada oposisi, Mas. Ayo ini untuk kebersamaan kita, gitu. Tapi bicara proses, iya, gitu. Pasti kalau udah bicara proses, saya punya cara ini, saya juga punya cara ini. Nah itu tuh yang selalu diramaikan. Tapi ketika ujungnya sama untuk Indonesia, udah nggak ada gitu. Untuk Indonesia apa bagi-bagi kue buat semua, Bang? Kalau menurut saya representasi politik ada di partai. Ya, representasi rakyat itu ada di partai. Nggak bisa dipungkiri. Harus dibagi semua. Kue itu nggak boleh dikekepin. Iya dong. Nah kamu, ya. Jangan ribut. Harus bagi-bagi ya. Harus bagi-bagi. Tapi kan masuk juga bawah tuh pasti kan. Iya. Segala macam. Iya. Itu bicaranya. Nah kalau bicara peta di parlemen, Ibu Puan jadi ketua DPR. Ya. Terus ketua MPR kan Gerindra ya. Itu kan kode sebenarnya. Iya. Yang melantik presiden siapa nanti? MPR. Ya. Iya bang, saya ngeliat di situ. Kan partainya Prabowo ini kan mayoritas. Kan tinggal PDIP aja nih. Gitu. Harusnya kayak 2014.
ketika misalkan Prabowo dominan kalah, MD3 diubah, ya kan? MD3 diubah, PDIP yang pemenang pemilu nggak dapat pimpinan. Rame. Itu kan rame. Ya harusnya itu bisa dilakukan oleh Prabowo sekarang. Betul. Tapi dia nggak lakukan. Kan? Tapi nggak dilakukan. Malah ya udah PDIP sebagai pemenang DPR, pimpinan DPR. Betul. Artinya apa? Nah itu kan udah terbukti ya. Terbukti. PDIP akan masuk. Ya ambil itu ke DPR. DPR biar jadi orang itu kan. Jadi kalau bicara soft landing atau perpindahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, saya rasa sangat-sangat bagus. Udah kelihatan di parlemen udah kelihatan. Hanya paling isu yang dimainkan IKN lagi, IKN. Iya. Itu terus. Nah, sama itu nanti porsi menteri. Wah, menteri. Iya, pasti itu ya. Pasti itu, coba. Itu aja deh. Kalau udah ini nanti semua berjalan dengan baik, udah tinggal jalan kok. Saya yakin ya. Bahkan pernah ada presisi yang saya baca ya. Indonesia ini starting from now gitu. Mulai dari kepemimpinan Prabowo sekarang sampai 10 tahun ke depan menjadi kekuatan baru. Bahkan itu sudah ada ketua partai yang ngomong itu sebenarnya, Gelora itu. Anies Mata sudah memprediksi akan menjadi kekuatan baru, super power baru. Saya rasa bisa saja itu terjadi. Ya kan, dengan catatan yang memimpin ini memang betul-betul punya konsepsi gitu, yang memimpin ini memang betul-betul punya dasar kuat, memang betul-betul paham geopolitik nasional dan internasional, paham. Belum dilantik aja Pak Prabowo udah keliling kemana-mana, sambutannya mengerikan. Oh iya ya, udah selayaknya presiden definitif ya. Iya. ASEAN dia konsolidasikan semua, entah apa yang dibicarakan. Iya. Hanya Pak Prabowo dengan presiden-presiden itu yang tahu. Iya. Dia ke Eropa, dia ke Timur Tengah, dia ke Rusia. Dan sampai sekarang coba cari beritanya, ada yang dibicarakan? Nggak ada, hanya kunjungan. Berarti ada sesuatu di situ. Saya meyakini jangan-jangan Indonesia benar-benar menjadi Indonesia super power baru. Iya benar ya. Iya. Tapi itu banyak nih Bang, pihak-pihak yang memang ingin coba memisahkan Prabowo dan Jokowi. Jadi gini, kalau saya melihat termasuk IKN ya digoreng-goreng. Digoreng-goreng semua. Tapi saya melihat begini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu mereka punya komitmen. Mereka ini pemimpin yang sudah teruji, gitu loh. Pak Prabowo dari mulai berkarir dari militer, bagaimana di tempatnya ya kan sampai sekarang dan dia tetap eksis. Komitmen dia tuh udah nggak diragukan. Iya. Pak Jokowi mulai dari wali kota, pengusaha mebel sampai jadi presiden nggak diragukan juga gitu. Apalagi berdua sudah bertemu, ya kan. Kunci pertemuan mereka itu di 2019. Saat Prabowo masuk koalisi. Itu udah kelihatan tuh. Ya. Meskipun ada yang nggak suka. Ngapain Pak Prabowo ini namanya orang Demokrat di luar parlemen? Tunggu dulu bos. Kalau memperjuangkan aspirasi mau ya masuk ke parlemen lah. Iya. Bicara di luar mau selesai. Bicara pakai kanon kabur. Kasih bungkus halus selesai juga kan gitu. Tapi kalau di parlemen selama 5 tahun Anda terus bisa berjuang gitu. Iya. Sudah terbukti. Banyak partai-partai yang masuk parlemen tetap berjuang ada juga. Gitu. Jadi nggak perlu diragukan. Jadi kalau menurut saya 3 poin tadi, insya Allah landingnya bagus lah antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Insya Allah transisi dari Pak Jokowi ke Prabowo itu soft lah ya, nggak hard landing. Meskipun pokoknya digangguin itu aja, digangguin. Bener nggak sih itu Bang? Fufu Fafa itu bener nggak sih? Fufu Fafa, udah lagi nih lah. Terlepas benar atau tidaknya masalah Fufu Fafa ya. Terlepas benar atau tidak masalah Fufu Fafa. Kalau nama KTP sampean saya pegang, kakak sampean saya pegang. Ya, saya daftarkan akun Fufu Fafa. Bukan Fufu Fafa lah. AAUU, nama sampean bisa nggak? Bisa. Yang punya akun ya bisa ubah. Iya. Udah. Nomornya masukin semuanya. AUU bukan Fufu ya. AUU Pak Uji nih. Mas Pak Uji nggak tahu. Kok bisa ada nama gue di sana. Makanya hati-hati, itu perlindungan data itu penting.